Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan afiat ya anak-anak sekalian. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul lagi di pagi hari yang cerah dan semangat. Ibu harap kalian dapat senang dan berkumpul kembali dengan ibu pada pagi hari ini pada pembelajaran kita, dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik dan nyaman untuk kedepannya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, izinkan ibu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, apakah saudara yang tahu atau mungkin pernah kenal ibu siapa? Belum. Maka jika kalian belum tahu ibu, maka izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Kamila Demisika Pratiwi. Kalian dapat memanggil ibu Kamila. Kita ini memang belum bertemu sebelumnya ya anak-anak, namun seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ibu harap kita dapat berkenalan dengan baik, dapat berhubungan dengan baik sampai pembelajaran selesai nantinya. Baiklah anak-anakku, sebelum memulai pembahasan ke depannya, ibu akan memulai terlebih dahulu untuk mengabsen kalian anak-anak. Baik, absen pertama Fatimah. Hadir, Bu. Hadir ya. Salma. Hadir, Bu. Selanjutnya Zahra. Hadir, Bu. Baik, oke, hadir semua ya anak-anak. Turun Fatimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian semua dapat hadir pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertemuan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan nyaman, dan hingga dari awal hingga akhir akan nyaman dan lancar. Baik, selanjutnya ibu akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran ibu pada kali ini. Di sini ibu dapat menjelaskan tentang layanan informasi. Sebelumnya, apakah saudara yang tahu mengenai apa sih layanan informasi? Belum. Layanan informasi yaitu suatu layanan yang bertujuan untuk berfokus pada penguasaan informasi tertentu yang diperlukan oleh sasaran layanan agar terhindar dari kurangnya informasi yang dimiliki dan apapun yang kurang diketahui. Nah, kira-kira kalian tahu nggak siapa sih sasarannya? Nggak tahu. Baik, karena kalian belum tahu siapa sasarannya, kalian harus mengetahui bahwa sasarannya adalah kalian, yang tentunya nantinya sasaran layanan ini dapat bermanfaat bagi kalian keseharian yang selanjutnya. Baiklah anak-anak, sebelumnya ibu akan memberikan contoh mengenai layanan informasi ini. Yaitu misalnya ada seorang anak di salah satu sekolah bernama Sisi yang berasal dari kalangan bawah di antara teman-temannya di sekolah, sehingga dia sering mendapat perundungan di kelas oleh teman-temannya. Namun di balik kekurangannya itu, ternyata Sisi adalah seorang siswa yang sangat rajin dan pandai di sekolahnya, sehingga selalu mendapat peringkat atas. Dan saat kelulusan itu, teman-temannya memutuskan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Akan tetapi Sisi sangat sedih karena awalnya dia tidak bisa melanjutkan ke perguruan negeri tinggi karena tidak adanya biaya. Akan tetapi dia tidak patah semangat dengan berdiam diri ataupun menyerahkan diri begitu saja. Akan tetapi Sisi segera mencari informasi tentang semua beasiswa yang tersedia di perguruan tinggi dan berusaha keras belajar dengan apa yang dia terima di perguruan tinggi nantinya. Dengan melalui beasiswa dan dipilihnya, dan tentu saja benar apa adanya, Sisi diterima oleh salah satu perguruan tinggi dengan beasiswa full 100%, sehingga dia dapat berkuliah seperti teman-temannya yang lain. Lalu setelah lulus pendidikan S1, Sisi diterima kerja di suatu perusahaan besar yang tentunya bergaji tinggi karena prestasinya selama kuliah, sehingga dia memiliki ekonomi yang stabil. Nah, dengan adanya ilustrasi yang diberikan ini, itu tuh dapat membuat kita paham bahwa cara seseorang untuk meraih tujuan dan impiannya adalah melalui jalan yang berbeda-beda. Banyak yang tadi sangka-sangka, jadi janganlah putus semangat atas kekurangan yang kalian miliki. Jadikanlah ilustrasi ini sebagai contoh dan pedoman bahwa seseorang dapat mencapai tujuannya apabila bersungguh-sungguh. Lalu sebelum ibu lanjut ke dalam materi kita, kira-kira apakah kalian memiliki gambaran tentang apa yang akan kalian pilih setelah lulus sekolah nanti? Belum ya? Dan kira-kira kalian punya gambaran nggak bagaimana cara kalian mencapai tujuan kalian tersebut? Belum. Jadi menurut saya entah apakah kalian akan melanjutkan untuk kuliah atau menyerah begitu saja, atau kalian akan memilih perguruan negeri swasta atau negeri. Saya harap kalian dapat memilih sesuai minat dan tujuan kalian hingga cocok sampai ke depannya. Dan saya harap gambaran yang saya beri dapat
memberikan gambaran lebih ke depannya untuk kalian memilih pendidikan lanjutan kalian setelahnya. Baik, topik yang akan kita pelajari pada kali hari ini adalah mengenai pengetahuan dalam menentukan tujuan pendidikan. Jadi, topik ini kita akan mengetahui bagaimana sih cara meningkatkan semangat dalam diri agar menentukan pilihan pendidikan apa yang akan dipilih untuk selanjutnya. Juga pilihan apa yang kita dapat ditentukan setelah lulus dari sekolah menengah atas ini. Jadi, manfaat yang kita dapatkan dari topik pembelajaran ini sangatlah banyak. Karena kita lebih dapat memahami dan menentukan langkah apa saja yang akan kalian ambil setelah lulus sekolah. Apakah kalian akan melanjutkan ke perguruan negeri tinggi, negeri atau swasta? Atau kalian akan memilih universitas yang biasa saja? Nah, dari topik ini juga kalian dapat termotivasi di dalam meningkatkan semangat dalam menentukan tujuan pendidikan yang akan kalian pilih nantinya sesuai dengan keinginan dan passion yang kalian miliki. Baiklah anak-anak, selama kegiatan layanan informasi ini berlangsung, Ibu harap kalian dapat memperhatikan kepautan pada kegiatan hari ini. Seperti kalian harus berkonsentrasi dan juga memperhatikan serta mendengarkan dengan baik apa yang Ibu sampaikan pada materi hari ini. Ibu juga berharap kalian dapat duduk dengan nyaman dan tertib sehingga suasana kelas berjalan dengan baik. Dan apabila nantinya ketika kita berdiskusi atau saat Ibu menyampaikan informasi, Ibu harap kalian dapat merespon dan menyikapi dengan baik sehingga pembelajaran layanan informasi ini berjalan lancar. Dan apabila kalian ingin bertanya atau menyampaikan pendapat kalian, dapat dilakukan secara bergantian dan teratur, serta saling menghargai pendapat orang lain, walaupun terdapat perbedaan pendapat di dalam diskusi antara satu murid dengan satu murid lainnya. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan memberitahu bagaimana tata cara mengikuti kegiatan layanan informasi pada pagi hari ini. Jadi, pada saat kita mulai kegiatan ini, pada awalnya Ibu akan menjelaskan tentang topik materi yang sebelumnya sudah kita bahas di awal tadi ya. Ibu harap kalian semua dapat fokus dan memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu. Nantinya akan Ibu pilih siapa yang akan bertanya terlebih dahulu dan kalian bisa langsung bertanya pertanyaan yang telah kalian siapkan. Baiklah anak-anak, selanjutnya nanti Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok kecil yang masing-masing kelompok akan berdiskusi mengenai apa saja materi yang telah dipelajari pada hari ini dan apa yang kalian lakukan dan kalian pahami dari materi yang telah Ibu sampaikan. Setelah selesai berdiskusi, Ibu mau setiap kelompok menunjuk satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dan kelompok lainnya diharapkan tenang dan memperhatikan saat ada perwakilan kelompok yang sedang maju ke depan kelas. Setelah itu, kelompok lain dapat memberikan tanggapannya dan masukan mengenai hasil kerja kelompok tersebut. Baiklah anak-anak, begitu saja terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Baiklah, apakah semuanya dapat dipahami dengan baik? Iya, Bu. Baik, alhamdulillah bila semuanya sudah paham dengan apa yang saya jelaskan pada awalnya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, akan sangat baik jika kita memulai segala sesuatunya dengan berdoa terlebih dahulu, agar kegiatan ini dapat dimudahkan dan dapat berjalan dengan baik, serta lancar agar nantinya ilmu yang kita dapatkan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum itu apakah kalian semua sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siap, Bu. Baiklah anak-anak, Ibu akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian harus memperhatikan dan menyimak materi PPT yang akan Ibu berikan. Dan kali ini, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi PPT yang telah Ibu siapkan. Baiklah anak-anak, seperti yang PPT yang telah Ibu siapkan di sini, kalian dapat melihat tentang materi tentang menentukan pendidikan lanjutan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materinya, kalian harus mengetahui dulu apa sih perbedaan universitas swasta dan universitas negeri. Nah, jadi perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh negara.
Perguruan tinggi swasta ini sebaliknya, dia dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau organisasi yang umumnya berbentuk yayasan. Tentunya, pilihan universitas ini akan dipengaruhi oleh latar belakang dan tujuan kalian masing-masing ya anak-anak. Apabila kalian minat dan memiliki keinginan untuk memilih kampus negeri dengan alasan misalnya biaya pendidikan yang lebih murah dan merupakan kampus impian kalian, atau kalian memilih universitas swasta karena enggan untuk bersaing secara lebih sulit dan memiliki ekonomi yang baik. Selanjutnya juga di sini ada contoh seleksi masuk PTN dan PTS ya anak-anak. Dengan tes seleksi masuk ini tentunya berbeda. Hal yang pertama yang membedakan yaitu universitas negeri dan juga swasta adalah seleksi masuknya, yaitu pendaftaran mahasiswa baru PTN diselenggarakan oleh pemerintah, di mana kalian akan bersaing bersama ribuan siswa lainnya dari seluruh Indonesia untuk mendapatkan jurusan yang kalian inginkan. Yang tentunya terdapat 3 jalur masuk, yaitu ada SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Sedangkan pada perguruan tinggi swasta memiliki beberapa penilaian untuk menyaingi calon mahasiswa baru, seperti dengan wawancara, psikotes, TOEFL, dan kemampuan dasar lainnya. Meskipun persaingan di PTS ini tidak seketat di PTN, bukan berarti kalian dapat bisa berleha-leha tanpa persiapan yang matang. PTS juga memiliki seleksi masuk jalur prestasi menggunakan nilai raport atau prestasi non-akademik. Jadwal pendaftaran PTS biasanya dibagi menjadi beberapa gelombang setiap tahunnya. Selanjutnya di sini juga ada mengenai biaya antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Tentunya biaya kuliah di PTN lebih murah dibandingkan PTS karena disubsidi oleh pemerintah. PTN menetapkan sistem uang kuliah per semester berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Bila mereka yang diterima melalui jalur mandiri diwajibkan untuk membayar UKT dan sumbangan pengembangan institusi sebanyak 1 kali saat pendaftaran ulang. Dan untuk sebaliknya di perguruan tinggi swasta tergantung pada kebijakan masing-masing kampus, biasanya terbagi menjadi biaya pendaftaran, registrasi ulang, biaya SPP atau per semester, sumbangan, biaya UTS, UAS, praktik lapangan, SKS, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, dari PPT Ibu ini kalian dapat membaca lebih rinci dan lebih memahami semuanya. Kalian baca sendiri anak-anak. Ya bu. Nah anak-anak, setelah kalian dapat memperhatikan dan menyimak materi yang Ibu sampaikan, Ibu ingin kalian dapat memberikan tanggapan kalian terhadap materi tersebut. Apakah materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik? Iya bu. Ya bu. Alhamdulillah. Bila dapat dipahami dengan baik, Ibu ingin kalian lebih memperhatikan dan mencoba untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan mengenai penentuan pilihan pendidikan lanjutan yang akan kalian pilih agar sesuai dan tidak terjadi kesalahan atau penyesalan di akhir nantinya. Setelah ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok berisi 3-4 anggota. Nah, masing-masing kelompok itu akan Ibu berikan materi pembahasan untuk mendiskusikan bersama-sama anggota kelompoknya, yang tentunya mengenai pemahaman apa sih yang kalian dapatkan dari materi yang Ibu telah sampaikan mengenai menentukan pilihan tujuan setelah lulus sekolah secara tepat. Nah anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja pada tiap kelompok untuk mencatat hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ya anak-anak, setelah selesai mencatat hasil diskusi tersebut, kalian dapat memilih 1 orang perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas di hadapan teman-teman kalian semuanya. Apakah sudah dapat dipahami? Iya bu. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil kelompok yang sudah presentasi? Tidak bu. Baiklah anak-anak, Ibu minta salah seorang dari kalian untuk dapat memberikan kesimpulan dari seluruh materi dan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Baik anak-anakku semuanya, pada pembahasan kita di pagi hari ini, kita dapat mengetahui bahwa pilihan apapun yang akan kita ambil nantinya adalah pilihan yang terbaik untuk kalian, dan tentunya kalian harus dapat bertanggung jawab atas pilihan yang akan kalian pilih, sehingga kalian harus benar-benar berpikir matang dan tentunya adanya diskusi dengan orang tua sehingga kalian tepat dalam bertindak ke depannya dalam memilih pendidikan lanjutan setelah lulus sekolah. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini,
Ibu akan memberi penguatan kegiatan pelayanan kita pada hari ini. Pada pembahasan kita kali ini, kalian dapat mengetahui perguruan tinggi apa yang kalian akan pilih untuk pendidikan lanjut kalian setelahnya. Apakah perguruan negeri tinggi ataukah perguruan negeri swasta? Lanjut. Pada dasarnya, apapun pilihan pendidikan lanjutan yang akan kalian pilih adalah baik, selama kalian terus berusaha dan bersungguh-sungguh di dalam mengejar impian yang kalian inginkan untuk kedepannya. Baiklah anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Semoga pembahasan yang kita lakukan dapat membawa manfaat untuk kalian semua ke depannya. Dan kita dapat bertemu lagi pada pertemuan berikutnya di minggu depan dalam keadaan sehat afiat dan lebih semangat lagi. Sebelum kita menutup kegiatan pertemuan kita pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu undur diri, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi